Kerja lebih keras. Cepat-cepat, seret batu itu. Atau kamu akan dicambuk lagi. Begitulah kekejaman Firaun, penguasa Mesir yang menganggap dirinya Tuhan. Perintahnya adalah hukum, dan tak ada yang berani menentangnya. Namun, di tengah tirani ini, ada secercah cahaya. Seorang wanita yang hatinya dipenuhi kedamaian, yaitu Asyah. Firaun saat itu sedang mencari seorang ratu baru setelah Nefertari, istrinya yang cantik jelita, meninggal dunia. Ia mendengar deses-desis tentang seorang gadis jelita dari kalangan Bani Israel. Cari dia, perintah Firaun. Aku ingin menjadikannya ratuku. Para prajurit pun mendatangi rumah Asyah. Ayahnya, seorang yang beriman, menolak mentah-mentah lamaran Firaun. Lebih baik mati daripada menyerahkan putriku, katanya tegas. Kemarahan Firaun memuncak. Ayah Asyah diseret dan disiksa. Melihat ayahnya menderita, hati Asyah luluh. Lepaskan ayahku, pintanya pada Firaun. Jamin keselamatannya, maka aku akan menjadi istrimu. Dengan berat hati, Asyah memasuki istana yang penuh kesombongan itu. Namun, Allah Maha Melindungi. Setiap kali Firaun hendak menyentuhnya, Allah menciptakan sosok lain yang menyerupai Asyah untuk melayani Firaun. Dengan cara ini, kesucian Asyah terjaga hingga akhir hayatnya, tanpa pernah tersentuh oleh manusia biadab seperti Firaun. Suatu malam, Firaun bermimpi. Dalam mimpinya, seorang pemuda dari Bani Israel datang dan menghancurkan istananya. Para ahli nujum menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda akan lahirnya seorang bayi laki-laki yang akan menumbangkan kekuasaannya. Firaun murka dan memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Di tengah kekejaman itu, ibunda Nabi Musa, Yukabad, melahirkan seorang putra. Karena takut putranya dibunuh, Allah memberinya ilham untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dalam sebuah peti. Ajaibnya, peti itu justru terbawa arus hingga ke depan istana Firaun, tepat di tempat Asyah sedang mandi bersama para dayangnya. Saat peti itu dibuka dan terlihat sesosok bayi mungil, hati Asyah langsung dipenuhi rasa cinta. Ia memohon kepada Firaun untuk mengangkat bayi itu sebagai anak mereka. Meski awalnya ragu, Firaun akhirnya setuju. Bayi itu diberi nama Musa, yang berarti diselamatkan dari air. Tanpa Firaun sadari, ia telah memelihara anak yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya, tepat di dalam istananya sendiri. Asyah membesarkan Musa dengan penuh kasih sayang, menanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah lingkungan istana yang rusak. Di sisi lain, iman Asyah sendiri semakin kokoh. Meskipun ia harus menyembunyikannya dari Firaun, ia menjadi pelindung bagi Musa dan kaumnya, Bani Israel. Secara diam-diam, waktu berlalu, Musa tumbuh dewasa dan menerima wahyu dari Allah untuk menjadi seorang nabi. Ia kembali ke Mesir untuk menyeru Firaun agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan pun dimulai. Firaun yang sombong menolak mentah-mentah ajakan Musa. Saat itulah iman Asyah diuji. Ketika Firaun mengetahui bahwa istrinya sendiri telah beriman kepada Tuhannya Musa, kemarahannya tak terbendung. Asyah disiksa dengan kejam, dijemur di bawah terik matahari, dan ditindih dengan batu besar. Namun, imannya tak goyah sedikit pun. Dalam penderitaannya, ia berdoa, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Allah mengabulkan doanya. Sebelum ajal menjemput, Allah memperlihatkan surga yang telah disiapkan untuknya. Asyah pun menghembuskan napas terakhirnya dengan senyuman, meninggalkan dunia fana, menuju keabadian di sisi Tuhannya. Kisah Asyah mengajarkan kita tentang kekuatan iman, yang mampu bertahan di tengah kezaliman terberat sekalipun. Ia adalah simbol keteguhan hati, dan bukti bahwa cahaya kebenaran tak akan pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan tirani. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.